Karena kita pakainya kan hitungan. Jadi hitungannya itu pemberian pakannya 4% dari bobot badan. Terus kita kan ada target bobot yang harus dicapai. Kayak gitu Mas. Jadi ketika semuanya beli itu masih bisa ada keuntungan. Target bobotnya itu per hari atau dihitung per minggu atau per bulan Mas? Kalau untuk target bobotnya sendiri kita hitung per bulan. Untuk per bulannya dengan PK 18% itu minimal pertambahan bobot badannya itu diangkat. Untuk pakannya kita itu ada di angka 3.500 per kilo. 3.500 per kilo itu sudah 18% kandungan protein kasarnya ya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, selamat datang kembali, welcome back. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di SBS Farm Magetan, Jawa Timur, 85748628161, Desa Meri, Dusun Meri, Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Magetan. Teman-teman, ini adalah sebuah peternakan atau lebih tepatnya arahnya ke penggemukan. Seperti apa kisahnya dan juga domba-dombanya yang ada di dalam, langsung saja kita menuju ke peternaknya. Selamat siang Mas. Siang Mas. Ya, bisa diperkenalkan dulu ini Mas. Oh ya, saya Angga Septian Karisma dari SBS Farm Magetan. SBS Farm Magetan. Ya. Ini tadi sudah saya sebutkan alamatnya di depan Mas. Mendahului Mas. Iya, nggak apa-apa Mas. Di sini peternakannya apa saja Mas ini yang di sini? Kalau di sini programnya kita adalah domba penggemukan. Ada penggemukan betina dan penggemukan jantan. Penggemukan betinanya untuk suplai warung sate, akikoh, dan lain-lain. Kalau untuk domba jantannya, ini untuk program kurban. Jadi kita pasarnya pas kurban untuk yang jantan. Terus kita suplai ke Bogor, Jogja, Cikarang, Sragen, kayak gitu. Luar biasa, skalanya kelasnya nasional ini. Alhamdulillah Mas. Dan juga selain peternakan sendiri, di sini kandang sendiri ada beberapa plasma juga kayak dengar-dengar ini. Oh iya Mas, kita punya plasma. Jadi kita tidak memelihara sendiri di kandang ini. Kita punya plasma untuk memberdayakan masyarakat. Nah, kita di Magetan sini ada sekitar 25 orang atau 25 peternak yang menjadi plasma kita. Luar biasa sekali. Ini 25 peternak itu rata-rata berapa ekor Mas? Untuk rata-rata pemeliharaan mereka di sekitar 50 ekoran Mas per peternak. 50 kali 25 sih. Ya. Hampir 1.000 lebih ya kan? Iya. 1.000 sekian, 1.250-an. Ya. Kalau itu memang di rata-rata 50. Ya. Ada yang juga lebih juga teman-teman. Kalau jenisnya yang di sini sendiri apa saja Mas dombanya ini? Untuk jenis domba yang di sini kita pakainya domba lokal. Domba lokal, domba ekor gemuk, ekor tipis, terus domba cross texel, kayak gitu Mas. Tapi beberapa ada yang domba Garut. Ada Dugar juga domba Garut Mas ya. Nah, itu kalau domba biasa seperti ini Mas, menurut saya rata-rata pemain untuk penggemukan domba itu biasanya main yang semi cross texel, katakan cross yang lain gitu. Kalau untuk yang khususnya domba lokal ini juga bisa maksimal juga Mas. Bisa Mas, untuk yang domba lokal. Jadi kita untuk biar dia bisa maksimal, kita pakai pakan yang dengan kualitas yang bagus. Kita pakainya pakan dengan PK yang 18% Mas. Oh, 18% Pak? Iya. Untuk pakan-pakannya sendiri ini mengaduk sendiri atau beli jadi seperti itu? Kalau pakan kita punya pabrik pakan sendiri yang ada di Sukomoro. Jadi kita ngaduk sendiri pakan di pabrik, itu buat dikirim ke sini, ke plasma, dan untuk diperjualbelikan juga. Oh, diperjualbelikan juga? Iya. Boleh tahu sekalian harganya untuk dipasarkan yang di umumnya Mas? Oh ya, untuk pakannya kita itu ada di angka 3.500 per kilo. 3.500 per kilo itu sudah 18% kandungan protein kasarnya ya? Iya. Termasuk hitung-hitungan pasarnya murah ya termasuk. Iya, ini termasuk pakan. Nanti bahan-bahannya mungkin next saja Mas, nggak usah disebutkan soalnya jualan. Kalau jualan pakan itu disebutkan bahan-bahannya di sini kan nggak enak. Nggih Mas, ada banyak kok, ada sekitar 14 jenis pakan, jadi banyak. 14 jenis pakan itu bahan bakunya atau? Iya, bahan bakunya. Oh, bahan bakunya Mas ya. Sudah komplit juga ya. Komplit. Dan di sini pakannya komplit fit itu untuk serat kasarnya yang digunakan apa Mas? Untuk serat kasarnya kita pakainya kangkung kering, terus titen kedelai kayak gitu, sama kulit kacang. Kulit kacang ya? Iya. Iya. Kulit kacang itu renteng itu bukan? Kacang-kacang tanah atau? Kacang tanah. Oh, kacang tanah Mas. Nah, ini sambil masuk kita jalan-jalan apa Mas ya? Ini domba-dombanya.
Oh, ini sistem pakannya pagi sore? Pagi sore, jadi 2 kali pemberian pakan. Oh, full keringan ya? Ya, full kering. Full keringan. Nah, ini dulu kita flashback sebentar Mas untuk kisahnya awalnya ini sebenarnya kandangnya ini berdirinya tahun berapa? Oh ya, untuk kandang SBS Farm ini mulainya dari tahun 2016. Terus kita sebenarnya belum punya kandang inti sendiri. Jadi kita mainnya di plasma. Jadi kita punya plasma, kita suplai dengan domba yang udah ditreatment, udah dicukur, udah diberi vitamin, antibiotik, kayak gitu. Jadi domba ke plasma itu udah dalam kondisi sehat, udah adaptasi pakan kering, kayak gitu. Lalu nanti masa penggemukannya sekitar 3 bulan sampai 4 bulan, lalu kita panen, terus kita kirim ke Bogor, Cikarang, dan lain-lain kayak gitu, Mas. Terus baru 2021 kemarin, alhamdulillah kita bisa membeli kandang inti, jadi bisa nyetok untuk persiapan korbannya lebih banyak lagi. Oh siap Mas ya. Dalam artian pertamanya memang pasarnya dulu yang dikuatkan ya, Yeah. dan juga stok ketersediaan, baru alhamdulillah terbeli lahan ini, Yeah. dan juga langsung di display dan juga memang sendiri. Iya. Jadi berjalan yang khusus kandang ini sekitar 2 tahunan ini Mas ya? Iya, untuk kandang ini sendiri, kandang inti ini baru beroperasi sekitar 2 tahun ini, Mas. Tapi sebelumnya di plasma Iya, gitu ya? kita udah jalan di plasma. Belum punya kandang Mas, rumusnya, jurusnya ini kok sudah bisa meyakinkan plasma tersebut, kan otomatis mereka belum punya prakteknya seperti apa sih gitu? Ya kalau untuk jurusnya sendiri kita memberikan memberikan kayak pelayanan yang terbaik. Jadi ketika nanti dombanya langsung ditaruh plasma, kita memberikan pelayanan, entah itu kayak kita kunjungan ke plasmanya, terus ketika ada domba yang sakit di plasma, kita langsung mengobatinya. Jadi kita pelayanannya yang diutamakan, Mas. Dan juga mungkin bibit-bibit unggulnya juga ya, dari segi pakan juga, penguatan di pakan-pakannya juga. Iya. Kalau sistem beli semuanya pakan beli itu sebenarnya tetap bisa menguntungkan ya Mas ya? Iya, masih bisa karena kita pakainya kan hitungan. Jadi hitungannya itu pemberian pakannya 4% dari bobot badan. Terus kita kan ada target bobot yang harus dicapai. Kayak gitu Mas. Jadi ketika semuanya beli itu masih bisa ada keuntungan. Target bobotnya itu per hari atau dihitung per minggu atau per bulan Mas? Kalau untuk target bobotnya sendiri kita hitung per bulan. Untuk per bulannya dengan PK 18% itu minimal pertambahan bobot badannya itu di angka 3,5 kilo minimal, untuk 1 bulan. Iya. Maksimalnya bisa di 5 kilo sampai 6 kilo Mas kemarin. Sampai 6 kilo ya? Iya, di plasma kita yang kemarin sebelum panen 1 bulan terakhir itu pertambahan bobot badannya ada di angka 6 kilo Mas. Oh ya, berarti ini rata-ratanya sekitar 4-5 kilo ya? Iya. Dibuat rata-rata. Iya. Itu dikuncinya di pemberian pakan, padahal pemberian pakannya adalah 4% dari berat badannya. Dari berat badannya. Per harinya. Iya. Nah, itu 4% itu sudah pagi sore Mas ya? Udah pagi sore, jadi dibagi 2. Misal bobot dombanya 25 kilo, terus 4%-nya kan berarti 1 kilo. Nah, itu dibagi 2. Setengah kilo dikasihkan pagi hari, setengah kilonya dikasihkan di sore hari. Gitu. Semakin besar dombanya juga menyesuaikan juga. Menyesuaikan juga. Ya, rata-rata berarti nggak sampai 2 kilo lah. Nggak sampai Mas. 1,5 pun nggak sampai. Iya. Dengan demikian berarti dengan kalkulasi pakan tadi yang Rp3.500, berarti itu kisaran di angka mungkin di bawah 5.000 sudah bisa untuk menghidupi domba per ekor setiap harinya. Iya Mas. Dengan full pakan kering. Iya, full pakan beli. Dalam artian per bulannya tadi berapa Mas? Berapa kilo? Rata-rata 4-5 kilo. 4-5 kilo. Nah, itu silahkan nanti dikalkulasikan, dikalikan sendiri teman-teman, barangkali yang penasaran seperti apa ya Mas. Kalau kita nanti buletan nih, kita hitung-hitungannya di sini. Dan juga ini Mas, untuk vitamin-vitamin tambahan yang diberikan seperti apa di sini? Kalau untuk di sini pemberian vitaminnya itu seminggu sekali. Itu dicampurkan di air minum. Itu ada yang namanya Introvit oral. Nah, itu udah mencakup semua vitamin. Ada vitamin A, B, D, terus vitamin E juga sama vitamin K. Itu udah lengkap Mas. Biasanya dikasihkan seminggu sekali. Oh
Oh, jadi suntikkan sendiri. Dicampurkan di air gitu ya? minum. Iya, untuk yang suntik ada? Untuk yang suntik cuma ketika pas kedatangan. Oh, di treatment di awal itu. Di treatment di awal. Kalau boleh tahu Mas, kalian apanya itu yang disuntikkan di awal? Oh ya, untuk treatment ketika domba baru datang, itu di sini kita melakukan pemberian obat cacing. Terus pemberian vitamin B kompleks, terus antibiotik. Nah, ketika dombanya udah adaptasi pakan, sudah mau pakan kering, terus domba-dombanya itu nanti dicukur. Jadi di SBS Farm ini semua dombanya dicukur. Kayak gitu, Mas. Kalau untuk cukurnya, Mas, itu hanya waktu ketika pertama kali masuk atau pas waktu pemeliharaan ada cukur ulang lagi? Nah, kalau untuk pencukuran bulu dombanya itu ketika pas pertama masuk, lalu nanti biasanya untuk pencukuran lagi itu di usia 4-5 bulan selanjutnya. 4-5 bulan, Mas? Iya. 4-5 bulan itu kata tadi bukannya yang 3 bulan jual, bukan? Iya, itu yang 3 bulan jual. Maksudnya nanti ketika pas belum terjual, itu dicukur lagi di usia 5 bulan. Oh, sampai ada yang bahkan sampai 5 bulan juga ada, Mas? Ada, Mas, yang biasanya kan udah masuk di bulan Desember. Yeah. Terus nanti kan biasanya bulan Maret kan dipanen. Oh, nah, kayak yang gitu. untuk yang ini yang pasar-pasar jumbo. Pasar jumbo dan juga yang Idul Adha, pasar kurban ya. Pasar Kalau kurban. pasar harian biasanya memang maksimal 3-4 bulan. Seperti itu. Dan juga untuk betina-betinanya yang pasar hariannya. Iya, pasar harian betina itu jadi dicukur kayak gini. Terus nanti di usia ke-4 bulannya kita udah keluarkan, udah dijual. Kalau yang ini, Mas, yang seperti ini, display yang di sini ini usia pemeliharaan berapa bulan di sini? Ini baru usia pemeliharaan 2 bulan, Mas. Oh, baru 2 bulan sudah penuh ini, Mas ya? Iya, Mas. Makanya tadi satu per bulannya bisa mencapai 4-5 kilo untuk ADG-nya ya. Di per bulannya loh, bukan daily-nya. Kalau daily-nya 4 kiloan ya sapi. Nah, ini teman-teman kayak gini ini. Nah, ini. Dan juga barangkali nanti misalkan ada yang ingin plasma, ingin kemitraan yang di luar Magetan gitu juga melayani atau tidak? Insya Allah nanti kedepannya kita akan melayani, Mas. Cumanya kita menguatkan dulu untuk plasma yang di Magetan, karena kan untuk plasma kan kita juga butuh monitoring. Ketika nanti plasmanya ada di luar Magetan, kan juga monitoringnya agak jauh. Jadi kita nanti menguatkan dulu yang di Magetan. Ketika nanti yang di Magetan udah kuat, kita bisa keluar Magetan, kayak gitu, Mas. Sistemnya untuk kemitraan dan juga plasma seperti apa bisa dijelaskan di sini, Mas? Kalau untuk sistem kemitraannya kita itu nggak ribet, Mas, sebenarnya. Juga nggak ada jaminan dan lain-lain. Kita cuma butuh mereka punya kandang panggung. Syaratnya punya kandang panggung, terus pernah berternak, terus kayak gitu. Jadi paham lah tentang peternakan. Jadi ketika nanti memelihara juga tidak mempelajarinya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sulit, kayak gitu sih, Mas. Berarti sistemnya pembelian bibit-bibitnya dari sini gitu? Iya, Mas. Jadi bibitnya kita dari SBS Farm, pakan dan lainnya juga dari SBS Farm. Terus misal plasmanya itu nanti ada pembeli yang harganya di atas kontrak kita, itu kita persilahkan untuk mereka menjual, nggak masalah kalau mereka punya pasar sendiri. Tapi ketika mereka tidak punya pasar, kita memberikan fasilitas untuk membelinya lagi dengan kontrak yang udah disepakati di awal. Intinya beli dari sini, pakan dari sini semuanya. Apabila nantinya pada waktu panen itu ada pihak luar yang membeli di atas harga SBS Farm, monggo kerja. Iya, kayak gitu, Mas. Jadi itu kemudahan juga. Iya, kita kan juga inginnya nantinya peternak itu kan bisa mandiri dalam pemeliharaan dan mandiri dalam pasarnya juga. Pasarnya juga sendiri. Jadi tidak harus saklek. Belinya dari sini, pakan dari sini, harus jual ke sini dengan harga sekian. Enggak gitu, Mas. Enggak, Mas. Dan juga selain untuk pembelian dan juga pakan, ada juga pendampingan juga, Mas. Iya, ada pendampingan. Ketika nanti ada ternaknya yang sakit atau ada problem, kita memfasilitasi untuk datang ke tempat peternaknya dan mengobatinya, Mas. Dan mengobatinya, dan itu juga tercantum dalam MOU perjanjian. Iya, MOU kontrak di awal. Nah, itu ada tambahan, misalkan ongkos ataupun ubur rampe lainnya? Kalau untuk kunjungannya nggak ada. Paling kita ada tambahan, misal obat yang dipakai apa aja, kayak gitu. Oh, gitu ya. Itu sudah memang dari obat memang mengganti biaya. Cuma dari fasilitas yang diberikan, misalkan
menyuntik dan juga pendampingan itu sudah termasuk dalam MOU-nya Sudah tadi? termasuk. Oh, siap Mas Angga. Barangkali ini untuk memicu dan juga untuk menjadikan motivasi peternak-peternak yang lain dan juga peternak-peternak milenial, peternak pemula, ada yang kesan-pesan yang mau disampaikan Mas Angga? Untuk peternak-peternak pemula, jangan takut untuk mencoba, ya kan. Kita banyak kok teman-teman peternak ini. Jadi kita saling sharing. Nanti misal ada problem dan lain-lain, kita juga bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Terus beternak itu memang kotor, tapi insya Allah ada keberkahan dan penghasilan yang lumayan lah. Dari ternak sendiri ya Mas? Iya Mas. Dan juga nun sewu, kisah-kisah para nabi dulu semuanya adalah pemelihara ataupun peternak di khususnya domba dan kambing gitu Mas ya. Iya. Terima kasih Mas Angga. Barangkali yang sedikit ini bisa bermanfaat teman-teman, itu barangkali tontonan ini bisa bermanfaat dan juga menginspirasi. Intinya Anda puas meskipun kami lemas, silahkan di subscribe, komen dan di subscribe, like dan share. Apabila jenengan tidak puas, silahkan di komen-komen. Barangkali dari komentar-komentaran jenengan itu ada yang menginspirasi untuk bisa memperbaiki channel kami selanjutnya ke depannya. Terima kasih. Dari Magetan, bukan dokter hewan menyapa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.